Mas Dario, apa kabar? Udah lama nih kita nggak ketemu. Mas Dario pasti kangen sama aku. Di mana kamu, Sia? Kembalikan Azam dan Azura. Kembalikan juga Savana. Sia tertawa. Wah, selain jadi CO, Mas Dario kerja sampingan jadi cenayang ya. Kok bisa tahu aku lagi sama Azam, Azura, dan Savana? Sialan kamu, Sia. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa rencana kamu sebenarnya? Dario teriak-teriak sambil beberapa orang yang lalu lalang menoleh ke arahnya. Dario, panggil Ayuma. Setelah menitipkan koper-koper ke jasa penitipan barang, Ayuma bergegas menuju ke parkiran dan setelah mencari kesana kemari, akhirnya bisa menemukan Dario. Tante Ayuma. Dario menoleh sekilas pada Ayuma, lalu menatap layar ponselnya lagi yang masih menampilkan wajah Sia. Sia, katakan di mana kamu sekarang? Kemana kamu membawa Azam, Azura, dan Savana? Ayuma yang tadinya ikut menatap layar ponsel mengamati wajah Sia seketika menoleh ke arah Dario. Begitu Dario menyebut Sia pelaku penculikan Savana. Jadi mantan istri kamu ini yang menculik Savana? Iya tante, tadi tiba-tiba Sia menelpon saya dan mengatakan dia yang menculik Azam, Azura, dan Savana. Sia membohongi wali kelas Azam dan Azura, lalu membawa mereka pergi dengan alasan Sia ingin menghabiskan sisa waktunya sebelum operasi nanti. Dan laki-laki yang tante bilang tadi membawa Savana dengan kursi roda, dia pasti orang suruhan Sia. Ayumah mengepalkan tangan dan menatap layar ponsel dengan penuh kemarahan. Harusnya Ayumah juga memasukkan Sia ke rumah sakit jiwa, ikut bersama Margareta. Ayumah pikir Sia tidak sejahat mamanya, namun ternyata benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat Sia 11-12 dengan Margareta. Berani sekali kamu menculik putriku, sialan. Kalau terjadi sesuatu dengan Savana, aku akan mencincang tubuhmu. Seolah tidak ada takut-takutnya dengan ancaman Ayuma, Sia justru tertawa. Halo Tante Ayuma, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Semakin hari Tante semakin sok berkuasa ya. Tapi sayang sekali sekarang kekuasaan Tante Ayuma tidak akan bisa membebaskan putri tersayang Tante. Sia semakin tertawa kencang dan jelas itu semakin membuat Ayuma dan Dario geram. Tante mau lihat gimana keadaan putri tersayang Tante. Oke, akan saya tunjukkan. Sia mengubah kamera menjadi kamera belakang dan layar ponsel muncul pemandangan tebing. Lalu Sia berjalan menuju ke sebuah mobil. Mobil itu berada di pinggir tebing yang di bawahnya ada sungai. Sia membuka pintu mobil dan kamera langsung mengarah pada Savana, Azam, dan Azura yang tampak begitu lemah. Say hello Savana. Sia mencengkeram rahang Savana dan mengarahkan agar Savana menatap ke arah kamera. Ini mama kamu mau lihat wajah anaknya tersayang. Sialan kamu Sia. Ayuma berteriak, marah sekali melihat kondisi putrinya sekarang. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan lehernya tampak merah seperti bekas cekikan. Ayuma tak hentinya mengutuk Sia, padahal sebentar lagi mereka akan meninggalkan Jakarta dan terbebas dari orang-orang jahat yang selama ini sering menyakiti Savana. Tapi kenapa harus ada kejadian menyakitkan seperti ini? Gimana rasanya melihat anak tante tersiksa? Enak, bahagia. Tertawalah tante, tertawalah seperti dulu saat tante menertawakan tangisan mama saat melihatku kesakitan. Sekarang giliranku yang tertawa tante. Aku akan membuat tante menyesal seumur hidup karena tante gagal melindungi putri tante yang sebentar lagi akan mati di tanganku. Dan untuk kamu Mas Dario, ini pembalasan dendam karena kamu sudah membuatku diperkaos 4 orang. Kamu akan melihat 3 orang yang kamu cintai ini mati di depan mata kamu. Sia tertawa.
tertawa-tawa sangat kencang, tapi air mata juga beruraian dari sudut matanya. Sejak kejahatan Margaretha terbongkar, tawa Zia selalu diiringi tangisan. Zia tidak pernah benar-benar bahagia, bahkan uang pun tidak bisa membuatnya bahagia. Apalagi setelah kejadian pemerkosaan itu, Zia semakin menderita dan kejiwaannya semakin terganggu. Zia ingin mati saja dan menemukan kebahagiaan. Kamu membenciku kan? Kalau begitu, lenyapkan aku Zia. Jangan sakiti Savannah, Azam dan Azura. Oh ya, tentu saja aku ingin melenyapkan kamu, Mas Dario. Tapi nggak seru dong kalau kamu mati begitu aja. Kamu harus mati pelan-pelan. Kamu harus merasakan kesakitan demi kesakitan. Kamu harus melewati kematian yang menyakitkan. Azam dan Azura anak kandung kamu. Bagaimana bisa setega itu melenyapkan mereka? Karena mereka anakku. Aku akan mengajak mereka kemanapun aku pergi. Aku akan membawa anak-anak ke tempat paling damai, yaitu tempat setelah kematian. Tawa Zia mengudara, lalu tiba-tiba video call di akhir. Sial, Dario mengumpat dan ingin memvideo call Zia lagi, tapi tertahan mendapat pesan dari Zia. Tak menunggu lama, Dario langsung membaca chat itu. Send location. Ternyata Zia mengirim lokasi keberadaannya sekarang. Datanglah Mas Dario dan lihat secara langsung kematian istri dan kedua anak kamu. Jangan lupa ajak Tante Ayuma. Tante Ayuma pasti sudah tidak sabar melihat detik-detik kematian putri tersayang. Dario mencengkeram kuat ponselnya untuk menyalurkan kemarahannya sekarang. Tante, kita harus ke sana. Ayumah mengangguk dan mengikuti Dario masuk ke dalam mobil. Sebelum melajukan mobil, Dario mengirim alamat itu pada Max agar Max membawa bala bantuan dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk menyelamatkan Savannah dan anak-anak. Savannah, Ayumah meremas tangannya dengan gelisah. Dalam hati Ayumah tak berhenti berdoa. Semoga mereka tidak terlambat menolong Azam, Azura dan Savannah. Ayumah speechless. Bagaimana bisa Zia setega ini? Di mana-mana seorang ibu pasti ingin melindungi dan memastikan anak-anaknya dalam kondisi baik, aman dan nyaman. Namun Zia justru ingin melenyapkan anak-anaknya demi ambisi dan dendamnya. Atau mungkin Zia memang sudah kehilangan kewarasan hingga setega itu menyakiti anak kandungnya. Tante, Dario menoleh sekilas pada Ayuma, lalu fokus menyetir, menatap ke depan lagi. Berkali-kali saya gagal melindungi Savannah, tapi kali ini saya pastikan saya tidak akan gagal melindungi istri saya. Ayumah menatap Dario dari samping dengan mata memicing. Kamu jangan sok jadi pahlawan, Dario. Zia menculik Savannah ya karena kamu. Lalu sekarang saat Zia ingin menyakiti Savannah, kamu datang dan berlagak seperti seorang pahlawan. Wow, kamu sudah tidak tahu malu. Harusnya kamu menyelesaikan masalah kamu dengan Zia sampai tuntas sebelum kamu menikah dengan Savannah. Melihat semua ini, saya semakin yakin kamu memang sumber penderitaan untuk Savannah. Sama seperti mama kamu yang tidak akan merestui pernikahan kamu dengan Savannah. Saya juga tidak akan pernah merestui pernikahan kalian. Putri saya pantas mendapatkan laki-laki lebih baik daripada kamu. Dan jangan lupa, besok adalah hari perceraian kalian. Kejadian ini tidak akan mengubah apapun. Kamu dan Savannah harus tetap bercerai. Ayumah melengos dan menatap keluar jendela mobil, sedangkan Dario diam saja dan mengeratkan cengkeraman tangannya di setir. Tak terlintas sedikit pun dalam kepala Dario ingin terlihat seperti pahlawan di depan Savannah. Satu-satunya yang ada dalam kepala Dario sekarang, bagaimana cara menyelamatkan nyawa Savannah. Dan tanpa Ayumah ingatkan
Dario tahu penyebab penderitaan Savana adalah dirinya. Dario tidak bisa mengulang waktu, tapi Dario tidak akan mengulang kesalahan yang dulu dan membiarkan Savana terluka. Ya ampun, lama banget sih, kesal Zia. Aku udah gak sabar menunggu momen paling mendebarkan dalam hidupku. Zia tertawa keras. Zia, liris Savana. Zia yang posisinya ada di luar mobil menoleh ke dalam mobil. Tolong, jangan lakukan ini, liris Savana lemah. Tolong pikirkan Azam dan Azura. Apa? Kamu bilang apa? Aku nggak dengar, Savana. Zia tertawa semakin keras. Rasanya bahagia sekali melihat Savana menderita seperti ini. Penderitaan Savana adalah sumber kebahagiaan untuknya. Zia tidak sabar menunggu momen puncak penderitaan semua orang. Zia tidak sabar melihat Savana mati bersamanya. Zia juga tidak sabar melihat Ayumah menangis darah, melihat putrinya mati. Dan yang paling Zia tunggu-tunggu, Zia tidak sabar melihat Dario berteriak histeris, melihat istri dan anak-anak tersayangnya mati di depan matanya. Tawa Zia terhenti saat melihat sebuah mobil datang ke arahnya. Zia tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Mas Dario. Dario segera memacu mobil menuju ke jembatan tempat Zia berdiri. Tak lama, mobil Max datang dan mengikutinya dari belakang. Mas Dario, di sini. Zia loncat-loncat bahagia. Dario mencengkram kuat di setir mobil. Sepertinya Zia memang benar-benar sudah gila. Kalau Zia masih waras, Zia tidak akan melakukan ini. Dario menghentikan mobil begitu sudah cukup dekat dengan Zia. Namun tiba-tiba Zia masuk ke dalam mobil, lalu melajukan mobil menuju ke tebing. Savana! Dario dan Ayumah berteriak histeris. Mereka segera turun dari mobil dan berlari menyusuri jembatan menuju ke tempat jatuhnya mobil Zia. Max dan dua orang temannya mengikuti Dario dari belakang. Dario langsung loncat ke sungai. Savana! Ayumah juga ingin loncat, tapi Max menyuruh salah satu temannya untuk menahan Ayumah. Lalu Max bersama seorang temannya loncat ke sungai. Lepaskan saya ingin menolong putri saya, lepaskan saya, Savana. Ayumah menangis dan menjerit kuat. Di sisi lain, di dalam mobil yang mulai tenggelam, Savana menoleh ke belakang menatap putra dan putrinya yang sudah tampak lemas. Meskipun kondisi Azam sangat lemah sejak tadi, Azam masih membuka mata, tapi Azura menutup mata dan wajahnya tampak pucat sekali. Air mulai masuk ke dalam mobil melalui celah-celah mobil. Azura. Savana merasakan sesak yang luar biasa di dada melihat kondisi putra dan putrinya seperti ini. Tangisnya tak tertahan lagi, sedangkan Zia justru tertawa puas seolah ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Zia dan Savana menoleh bersama-sama ke arah pintu saat tiba-tiba kaca mobil digedor-gedor kencang. Mas Dario, liris Savana. Halo Mas Dario. Zia tertawa puas melihat ekspresi khawatir di wajah Dario. Max dan Randy, teman Max, berusaha membuka pintu, tapi pintu terkunci dari dalam. Dario mulai panik dan ketakutan, semakin panik saat air sudah hampir penuh mengisi mobil. Dario berusaha menonjok pintu, tapi percuma. Kaca mobil ini sangat kuat, hingga Max mengeluarkan sebuah alat kecil yang berguna untuk memecah kaca mobil. Sesuai perintah Dario tadi, Max membawa alat-alat yang
yang mungkin akan berguna karena Dario bilang Sia menyekap anak-anak di dalam mobil. Max membawa alat pemecah kaca. Ternyata alatnya berguna. Kaca mobil bagian belakang tepat di sisi Azam pecah dan sontak saja air masuk lebih banyak. Max segera memberikan alat itu pada Dario. Lalu Max mengulurkan tangan ke dalam mobil dan membuka mobil dengan cepat. Max membuka ikatan Azam dan Azura. Dario berhasil memecah kaca di samping Savannah. Lalu Dario memberikan alat itu pada Randy. Randy berenang dan memecah kaca dekat Azura. Sia yang melihat Dario dan teman-temannya berhasil melepaskan Savannah dan anak-anak seketika panik. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, Sia akan melenyapkan Savannah, Azam dan Azura sejak tadi. Sia pikir begitu mobil masuk ke dalam air, mobil akan langsung penuh dengan air, lalu Savannah dan anak-anak akan langsung mati tenggelam. Tapi sialnya mobil tidak langsung terisi penuh air. Selain itu ternyata Dario dan teman-temannya juga memiliki alat pemecah kaca. Sia tak hentinya mengumpat. Sia berusaha menahan Savannah saat Dario berusaha melepas ikatan Savannah. Max dan temannya berhasil melepaskan ikatan Azam dan Azura. Dario memberi kode mereka untuk membawa anak-anak naik. Max mengganggu dan membawa kedua bocah malang itu berenang ke atas, sementara Dario masih berusaha melepas ikatan Savannah dan berhasil. Dario memeluk Savannah dan membawanya berenang ke atas. Sia tidak menyerah begitu saja. Sia berenang keluar dari mobil, lalu berenang secepat mungkin, mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku celana jeans, lalu mengarahkan pisau itu pada Savannah karena posisi Savannah lebih dekat dengannya. Sia terkejut saat pisau itu justru menancap di punggung Dario karena tiba-tiba Dario menoleh dan menyadari pergerakan Sia. Tanpa pikir panjang, Dario langsung berenang ke belakang tubuh Savannah dan memeluknya dari belakang. Namun tak masalah bagi Sia. Yang penting Sia bisa melihat mereka berdua terluka. Sia menarik pisau dari punggung Dario dan menancapkan sekali lagi ke punggung Dario. Di bagian punggung yang lain, seringah muncul di wajah Sia. Rasanya bahagia sekali bisa membalaskan sakit hatinya pada Dario. Sia menarik lagi pisaunya, ingin menancapkan lagi ke bagian punggung lain Dario, tapi Dario lebih dulu menendang kuat dadanya. Sia terjatuh dan air mulai masuk ke dalam mulutnya. Sia melemas dan semakin tenggelam dengan pandangan mata menatap Dario dan Savannah yang berenang ke atas. Menahan rasa sakit luar biasa di punggung, Dario terus merangkul pundak istrinya dan membawanya ke atas. Max yang sudah meletakkan Azam di tepian sungai segera berenang ke tengah-tengah sungai dan membantu Dario membawa Savannah yang sudah pingsan. Karena kondisi Dario terlihat lemah dan wajahnya juga sangat pucat, Max mengambil alih Savannah dan berenang ke tepian. Dario kelelahan karena kehilangan banyak darah, lalu tubuhnya merosot ke dalam air.